Halo, selamat datang kembali di review kamera analog atau apapun itu yang berkaitan dengan kamera analog. Kali ini mau nunjukin, ngasih tahu sih sebenarnya sih, gimana sih caranya bisa dapat kamera analog yang murah gitu di pasaran, atau mungkin lebih simpelnya di Instagram ya. Kalau misalnya aku mau nanya, ini boleh nebak berapa nih aku dapat kamera ini? Kamera ini cuman aku dapetin seharga 135.000 dari harga pasaran mungkin 200 atau 300 sekian. Dimana ini masih nyala semua ya, flash nyala, dead-nya nyala, semuanya nyala, fungsi dengan baik, ada contoh hasilnya nanti. Dan ini berapa kira-kira? Kamera juga aku dapetin harganya cuman 150.000. Ini masih nyala semua, fungsi dengan baik, cuman flashnya kurang gitu. Jadi dua kamera ini ya mungkin cuma 200 lah, masih bisa didapetin kalau misalnya kalian bisa nyari lapak yang bener-bener kayak jual murah gitu. Nah, di sini aku mau ngasih tips gimana sih caranya biar bisa dapat kamera dengan harga murah. Kalau misalnya kalian nyarinya di toko loak atau apa, kalian bisa dapat, cuman di situ kalian harus jeli, harus pinter-pinter kayak yang mastiin yang ini fungsi total nggak sih, apakah ada yang komponen yang rusak atau nggak sih gitu. Biasanya sih yang datang ke toko loak itu tuh adalah yang emang dia penjual kamera atau servis kamera, jadi dia kayak beli rusak atau beli yang seadanya di servis kemudian dijual lagi. Itu kenapa mereka nyarinya di toko loak. Cuma untuk kalian para pemula yang benar-benar kayak pengen nyoba dan pengen dapet yang murah, saranku adalah beli aja di Instagram. Caranya adalah dengan nyari di search tuh, di kolom pencarian cari aja dengan hashtag kamera analog, kalau enggak Indo 35 mili, atau enggak Tustel, kalau enggak apa gitu yang berkaitan dengan kamera analog, pakai hashtag aja. Ntar di situ banyak banget pedagang kamera analog yang jualin dagangan mereka yang mungkin mereka temukan dari toko loak atau cuci foto yang jadul, dan masih ada banyak stok kamera analog yang masih bisa dijual gitu. Harganya itu beragam. Kalau misalnya kalian pengen harga yang 50.000, masih banyak banget yang jual. Bahkan 35.000 pun ada kalau memang kalian benar ya gitu. Jadi caranya seperti itu, jangan ragu-ragu. Kayak kalau misalnya kalian nyari di Shopee atau di itu, mereka jualnya pun juga kayak ya seadanya aja, yang mungkin old stock, yang kamera nggak jelas, bukan nggak jelas ya, lebih ke merek yang kopian gitu, kayak Canon Mat, Akica, Akion, Icon gitu. Nah, kalau misalnya pengen yang benar-benar bagus ya, saran gue sih Canon, Fujifilm, Yashica, dan lain-lainnya yang kayak mereknya benar-benar jelas gitu loh. Jadi gitu, cari aja di Instagram, itu recommended sih. Kayak gini harga 135 itu sangat worth it menurutku ya. Kalau misalnya kalian orang tajir atau apa, mungkin bakal larinya ke Kodak M35 yang benar-benar baru, keluaran baru. Cuman kalau nyari yang seenggaknya fungsi dan kinclong gitu, cari aja kamera model kayak ginian. Itu harganya tuh beragam, 50.000, 75.000, 100.000, 150.000. Bahkan terakhir kemarin aku pernah ada yang jual ke Ricoh, itu harganya cuma 250.000. Jadi kayak worth it. Selagi jauh ini kan aku belinya yang kayak gitu, harganya yang terjangkau lah, yang penting dipakai untuk sendiri ini sih. Kalau misalnya pengen dijual ya mangga dijual lagi dengan harga yang sedikit lebih tinggi gitu. Jadi sangat cocok sih kalau misalnya pengen berdagang atau pengen koleksi kamera analog murah. Caranya gitu, di Instagram, cari aja di Instagram, pakai hashtag itu, terus disortir di recent yang paling baru, pencarian terbaru, kemudian di start dari bawah harganya berapa. Kalau rekomendasiku sih biasanya tuh di itu, aku kasih 3 rekomendasi toko ya. Yang pertama tuh Lapak Engkong. Lapak Engkong tuh dia jualan kamera analog yang pocket biasanya dengan harga yang super murah. Aku pernah dapat satu biji tuh 85.000, 75.000, dan fungsinya masih benar-benar fungsi, bisa dipakai gitu loh. Flashnya pun bahkan nyala. Cuma itu kayak jenis merek kamera analog yang kayak Qcam, terus Fujifilm Chic, Fujifilm Zip gitu-gitu. Terus yang kedua coba di Rongsok Jahanam. Rongsok Jahanam tuh dia sering jual beberapa kamera yang kadang baru ya, yang bagus-bagus baru, new all stock gitu. Cuma harganya mungkin agak sedikit tinggi karena ya itu new all stock, dan kamera tuh kayak yang DSLR kalau enggak rangefinder gitu-gitu. Tapi worth it sih dengan harga segitu, dapat murah. Dulu pernah tahu dia jual Pentax K1000, pasarannya mungkin 1 juta ya, dia cuman jual harganya 450.000 dan masih kinclong banget gitu. Yang ketiga mungkin
Poison Goods tuh dia sering ngadain lelang juga, lelang kamera dengan harga 0 rupiah. Jadi 0 rupiah tuh misal harga kamera ini adalah 400.000, tapi dia ngejualnya dengan harga 0 tapi dilelang. Jadi siapa tertinggi dia akan dapat. Jadi kalau misalnya tertingginya hanya 100.000 ya kamu belinya harga 100.000 gitu. Itu Poison Goods jual beberapa kamera yang masih kinclong, baru, bener-bener kayak yang terawat dengan baik. Terus yang ketiga ada namanya Blontang Rongsokan. Dia salah satu Blontang Rongsokan. Kalau dia salah satu penjual kamera analog yang juga banyak sih koleksinya, yang aku nggak tahu dia dapatnya dari mana, tapi benar-benar bagus kinclong. Aku beberapa kali sering beli di sana dan aku jual lagi dengan harga yang sedikit lebih tinggi karena nyari untungan. Cuma untuk kalian yang mau nyari, silahkan dicari, jangan segan-segan. Silahkan bermain kamera analog, cari yang murah dulu aja kalau menurutku, kalau misalnya kalian mau belajar. Cuman kalau kalian orang kaya atau artis Indonesia papan atas, ya beli yang mahal sekalian lah. Cuman kalau yang biasa aja dan penasaran, saranku beli yang baru. Kalau nggak, pinjem ke saya aja, sampein di Jogja aku pinjemin. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.